Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Summa amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia, rahmat dan nikmat-nikmatnya hingga kita bisa hadir di majelis ini dalam rangka untuk tafaqquh fid din, dalam rangka untuk menambah keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan mengkaji ayat-ayatnya dan sunnah-sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya untuk kita, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bersabda di hadis riwayat Muslim tentang orang-orang yang duduk di majelis ilmu di rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Mereka saling mempelajari Alkitab, yaitu Al-Qur'an, mempelajari yang halal, mempelajari yang haram, mempelajari apa-apa yang Allah perintahkan dan mana-mana yang Allah larang, melainkan kepada mereka akan Allah turunkan 4 keutamaan, 4 kelebihan sebagaimana yang beliau sabdakan, yaitu illa, kecuali mereka akan diberikan nazalat alaihimus sakinah, akan diturunkan ketenangan di dalam majelis tersebut. Orang-orang yang duduk di majelis ilmu, Allah akan berikan ketenangan, hatinya Allah akan lapangkan sehingga bisa menerima apa-apa yang disampaikan dari Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan hati yang lapang. Kemudian Allah berikan rahmat, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dikelilingi rahmat. Sementara rahmat itu sangat kita butuhkan agar kita masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah juga mengirimkan para malaikat, ya, yang malaikat itu tidaklah menurunkan sayapnya, mengepak-ngepakkan sayapnya, merendahkan diri mereka kepada para pemilik harta. Para malaikat tidaklah menurunkan sayapnya dalam rangka untuk merendahkan diri kepada orang-orang yang memiliki kekuasaan, tetapi para malaikat menurunkan sayapnya kepada para thalabul ilmi, kepada orang-orang yang duduk di majelis ilmu. Ini adalah satu keutamaan yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang tidak sedang menuntut ilmu. Dan yang keempat, wa zakarahumullahu fiman indah, nama-nama orang yang duduk di majelis ilmu itu Allah banggakan di hadapan para malaikatnya di atas langit Allah Subhanahu wa taala. 4 keutamaan ini semoga Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita semua yang duduk di majelis ilmu. Salam dan salawat untuk Nabi kita yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, istri-istri beliau, putra-putri beliau, para sahabat serta seluruh kaum muslimin yang mengikuti sunnah Nabi kita hingga yaumul kiamah. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita telah menyelesaikan bab yang keempat,
dalam kitab Riyadhus Shalihin tentang bab kejujuran. Insyaallah kita akan masuk di awal bab yang kelima pada hari ini. Sebelum kita masuk di materi, kita sekarang banyak melihat di tempat-tempat tertentu atau bahkan di sebaran banyak kota atau di gedung, di tempat-tempat perbelanjaan dan seterusnya, ada tulisan tempat ini diawasi oleh CCTV. Pernah lihat Bang ya? Bahkan di jalan itu kita lihat itu. Kalau di perempatan di traffic light itu, daerah ini ya diawasi oleh CCTV. Sehingga kalau kita mau ngelawan arus atau melawan lampu yang sedang terjadi, kira-kira kita mikir tidak? Lampu merah, kita mau nerabas, sepi ini nggak ada orang, barangkali subuh gitu ya, panjenengan berangkat subuh pagi kan nggak banyak kendaraan lalu lalang. Kira-kira dengan tulisan itu ngefek nggak? Nggak ngefek Pak. Lu kok sama kayak saya? Gimana itu sudah ada tulisan kawasan ini dalam pengawasan CCTV? Kalau orang yang merasa terawasi, maka dia akan berhenti walaupun tidak ada polisinya, walaupun tidak ada kendaraan yang sedang lewat yang berlawanan dengan dia atau yang sedang melintas. Karena apa? Lampunya sedang merah. Kalau saya insya Allah kalau berangkat pagi subuh melewati traffic light atau lampu-lampu TL seperti itu, saya sering dibel dari belakang, suruh terus maksudnya. Saya bilang lampunya abang mas, ya bablas terus saya. Nah, ini melatih kita aja Mas sekalian. Ya, untuk hal-hal yang sekecil itu, untuk urusan dunia kadang-kadang kita ini sering mengabaikan. Atau di ruangan tertentu ya, yang mungkin di situ adalah ruangan publik, ruangan yang mungkin rentan dengan keamanan, ada kamera CCTV. Kira-kira kita bagaimana? Bertingkah bagaimana di tempat seperti itu? Hati-hati. Ya, jaim, jaga image ya. Jangan sampai dikira nanti sama kamera pengawasnya iki orang kok petakilan gini ya. Mikir kita mau melakukan ini, melakukan itu apa? Ada CCTV. Di beberapa masjid juga ada demikian. Ya, karena ada kasus-kasus pencurian uang kas masjid itu tertangkapnya lewat CCTV biasanya. Itu beberapa masjid sekarang banyak menggunakan fasilitas seperti itu. Bahkan yang tidak ada CCTV pun ada tulisan kayak gitu, tulisan itu juga dijual soalnya. Tinggal pasang saja, orang mikir, oh iya CCTV ini, padahal nggak ada itu. Ya kan kita mikir kan ya, wah mau melakukan ini, wah ada CCTV ini, padahal nggak ada itu. Nah kalaupun ada pun kita juga kadang-kadang masih sering melanggar. Itu di dunia aja Mas ya. Kita mikir mau berbuat ini, mau berbuat itu, mikir karena apa? Ada yang ngawasi kita. Kalaupun nggak ada yang ngawasi, nanti bisa diputar ulang sama yang ngawasi. Karena direkam kan itu ya, ada rekamannya. Tinggal muter saja tanggal sekian, jam sekian, tinggal muter dicari aja. Gampang temukannya. Itu urusan di dunia aja Mas. Di dunia. Lalu bagaimana dengan pengawasan Allah Subhanahu wa taala? Yang 24 jam, yang Allah itu tidak tidur, yang Allah tidak ngantuk, Allah tidak lelah mengurus hamba-hambanya 24 jam. Security aja ada shiftnya, 3 shift. Melototi terus TV ya, matanya ya pecah itu katanya orang waru, sakit ya. Maka ketika seseorang menumbuhkan rasa pengawasan Allah Subhanahu wa taala pada dirinya, itulah yang kemudian oleh ulama disebut dengan muraqabah. Ilmu seorang hamba dan keyakinannya yang terus-menerus secara dawam, tidak berhenti, tidak kadang-kadang merasa diawasi, kadang-kadang tidak, bukan, tapi terus-menerus secara dawam, secara ajak, ya, istiqomah. Dia merasa dirinya sedang diawasi, ya, tentang pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala atas zahir dan batin apa yang dia lakukan. Maka itulah yang kemudian oleh para ulama sebagaimana dinukil oleh Ibnul Qayyim Al-Jauzi dalam kitab Madarijus Salikin, beliau memberikan definisi, yaitu muraqabah adalah ilmu seorang hamba
dan keyakinannya yang terus-menerus secara dawam tentang pengawasan Allah atas perbuatannya yang zahir maupun yang batin. Itulah yang insyaallah akan kita bahas. Kita masuk pada bab yang kelima, yaitu bab muraqabah, selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan beberapa dalil dari Al-Quran sebagaimana kebiasaan para ulama-ulama salaf kita terdahulu, yaitu setiap kali beliau membawakan bab pasti didahului dengan dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Itu kebiasaan para ulama kita ya. Ada bab apa, maka yang pertama kali didatangkan adalah dalil Al-Quran, kemudian baru As-Sunnah, penjelas dari Al-Quran atau yang memberikan hukum tersendiri terhadap bab tersebut. Karena fungsi As-Sunnah diantaranya adalah memberikan hukum tersendiri ketika Al-Quran tidak menyebutkan, atau mempertegas hukum dalam Al-Quran yang kemudian dipertegas dengan hadis-hadis Nabi SAW. Maka kebiasaan mereka para ulama demikian. Di sana Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan beberapa dalil dalam surah Asy-Syu'ara di ayat ke-218 dan 219. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin." Yaitu zat yang maha melihat engkau ketika engkau berdiri sedang salat dan melihat perubahan gerakan tubuhmu, badanmu di antara orang-orang yang sujud. Jadi Allah Subhanahu wa taala jemaah sekalian itu melihat gerakan kita ketika salat tadi. Berdiri kita, apakah berdiri kita ini sesuai? Apakah berdiri kita ini hatinya, badannya di masjid, apakah hatinya juga ada di masjid? Allah Maha tahu. Kadang ada orang itu sholat badannya di masjid, hatinya masih di mall, hatinya masih di kantornya, masih nyantol di pekerjaan-pekerjaannya, hatinya masih nyantol di urusan keluarganya di rumah. Itu ada macam-macam. Jadi orang sholat itu sama gerakannya, tapi hatinya bisa berbeda-beda. Dan Allah Maha mengetahui itu gerakan hati seorang hamba. Kemudian sujudnya. Ya, ketika di antara sujud mungkin bagaimana bentuknya sujud. Ya, ketika sujud banyak seperti itu, ya, ada orang yang mungkin gerakannya tidak sesuai sunnah Nabi SAW. Allah Maha mengetahui. Ya, boleh jadi kepalanya menempel di lantai tapi hidungnya tidak nempel. Ya, keningnya itu nempel tapi hidungnya nggak nempel. Ada kan orang sujud itu kayak jengking gini, ininya yang nempel, hidungnya ngangkat ke atas. Ada enggak? Padahal sunnahnya adalah apa? Anggota sujud itu kening dan hidung ini jadi satu. Hidung, kening jadi satu, kan 7 anggota sujud. 1 kening dan hidung. Yang kedua 2 telapak tangan dan 3, ya, 2-3-nya 2 telapak tangan. 4-5 apa? Lutut. 6-7-nya yaitu jari-jarinya nekuk menghadap ke arah kiblat. Kadang ada yang gini dan ngawang lagi. Nah, ini tidak sesuai. Allah Maha melihat jemaah sekalian. Ya, Allah Maha melihat bentuk gerakan kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman juga, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dalam surah Al-Hadid di ayat yang keempat. Dan Dia Allah Subhanahu wa taala bersama kamu di mana saja kamu berada. Nah, kebersamaan Allah, ma'iyya Allah, nanti kita akan bahas insyaallah taala. Kemudian Imam An-Nawawi membawakan dalil pula dalam surah Al-Imran ayat yang kelima. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Bagi Allah tidak ada satupun yang tersembunyi, baik di bumi maupun yang di langit. Kita sembunyikan ya, di gudang yang paling dalam di tanah, tertutup apa, tertutup ini dan itu, Allah Maha mengetahui. Apalagi yang di langit ya. Kemudian Imam Nawawi menyebutkan juga surah Al-Fajr di ayat yang ke-14, Inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi, yaitu ketika berbicara tentang orang-orang kaumnya Nabi Saleh insyaallah taala. Kemudian Allah juga berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat yang ke-19, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tuhfis sudur. Dia Allah mengawasi, Maha mengetahui pandangan mata yang berkhianat dan apa yang disembunyikan dalam hatinya. Ada mata itu berkhianat jemaah sekalian. Matanya tidak amanah.
Ya, nanti kita jelaskan insyaallah taala. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ayat-ayat yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ini memberikan kepada kita gambaran. Ayat yang semisal ini banyak. Ayat yang semisal yang berkenaan dengan muraqabah, sifat pengawasan Allah Subhanahu wa taala itu banyak. Dan muraqabah sendiri terbagi menjadi dua aspek. Ini harus dimunculkan pada diri seorang hamba. Yang pertama apa? Yaitu bahwasanya dia merasa Allah senantiasa mengawasi dirinya. Dia merasa Allah senantiasa mengawasi dirinya. Ini hadirkan dalam aspek kita yang pertama. Dan yang kedua, hadirkan hati kita, keyakinan kita bahwasanya Allah itu maha mengawasi. Jadi yang pertama kita merasa diawasi Allah. Yang kedua, Allah kita yakini maha mengawasi kita. Sehingga ketika dua aspek ini tertanam pada diri seorang hamba, maka muraqabah, sifat pengawasan yang ada pada dirinya lebih bagus, lebih mengena, dan dia lebih bisa mengambil hasil manfaat dari sifat pengawasan yang muncul pada dirinya. Layaknya seorang pegawai, di sana kan ada badan yang bagian ngawasi, Pak. Mengawasi kinerja pegawai ada kan? Ya, kinerjanya bagaimana, kalau ini bagus naik jabatan, enggak promosi, kalau enggak diturunkan jabatan, dan banyak itu ada di setiap instansi, apalagi di instansi-instansi pemerintah. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat muraqabah. Nah, kalau kita di tempat kerja kita sangat disiplin, kita sangat kinerjanya, etos kerjanya bagus. Karena apa? Ada yang ngawasi saya. Saya ingin naik jabatan, saya ingin naik promosi, saya ingin dapat ini dan itu, karena dia merasa diawasi, dia berbuat baik terus. Tetapi toh di sana juga ada juga orang-orang yang terluputkan dari pengawasan seperti ini, sehingga kemudian menyalahgunakan wewenang, menyalahgunakan berbagai macam hal. Ya. Jangankan di tingkat yang paling rendah, yang paling tinggi jabatannya sudah tingkatnya eselon 1 ya, masih mengadakan hal-hal yang tidak berkenan ya, karena dia tidak merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak takut bahwasanya perbuatannya itu akan mengundang murkanya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Allah berfirman, wa kana Allahu ala kulli syai'ir raqiba. Al-Ahzab 52. Dan adalah Allah itu maha mengawasi segala sesuatunya. Gerak-gerik hati kita, perkataan kita, perbuatan kita, Allah itu maha mengawasi. Maka insya Allah jamaah sekalian, kalau negeri kita ini seluruh hamba-hambanya, seluruh rakyatnya merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, perkataannya, perbuatannya, hatinya, insya Allah negeri kita akan menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mau korupsi takut. Kenapa? Ada yang ngawasi saya. Walaupun BPK, KPK nggak lihat saya, ada zat yang maha mengawasi saya 24 jam. Dibentuk KPK, dibentuk BPK, toh juga masih ada yang OTT dengan sekian miliar. Lalu bagaimana itu? Ya. Dan ini kita juga harus apresiasi juga pada aparatur negara kita ya, yang melaksanakan amanah pekerjaannya, kemudian menjaga aset-aset negeri kita ini supaya tidak dirusak oleh oknum-oknum yang tidak merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah dibentuk badan ya, anti rasuah seperti itu aja masih ada kasus-kasus korupsi. Lalu bagaimana kalau enggak ada badan seperti itu? Maka ketika seorang hamba merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, saya mau korupsi, janganlah, Allah lihat saya kok. Walaupun pimpinan saya tidak tahu, walaupun anak buah saya tidak tahu, kolega saya tidak tahu, bahkan keluarga saya pun juga tidak tahu kalau saya korupsi. Tidak usah. Kenapa? Allah ngawasi saya. Masalahnya kan tidak muncul sifat seperti itu. Sifat muraqabah itu tidak muncul. Maka Imam Nawawi menaruh bab muraqabah setelah kejujuran supaya ada keterkaitan. Orang jujur dalam tingkahnya, dalam ucapannya, dalam perbuatannya, kemudian dia lengkapi dengan sifat pengawasan dari Allah, lengkap sudah kebaikan-kebaikannya insyaallah taala. Tetapi kalau itu tidak ada,
maka jadilah kemudian dia rusak dan merusak orang lain. Dan Allah Subhanahu wa taala tadi disebutkan bahwasanya Allah itu Maha melihat pergerakan hati kita, badan kita ketika kita sedang berdiri dan ketika sedang sujud. Mengapa diletakkan berdiri dulu baru kemudian sujud? Kata para ulama sebagian mensarah ayat tersebut ya, menafsirkan bahwasanya gerakan berdiri itu lebih utama dari sisi zikir daripada dalam keadaan sujud. Sementara sujud lebih utama keadaannya dibanding dengan posisi ketika berdiri. Kenapa kok berdiri dari sisi zikir lebih utama daripada sujud? Karena ketika berdiri ada sunnah untuk membaca Al-Quran. Sementara Al-Quran adalah zikir yang paling utama. Sementara ketika sujud tidak boleh membaca Al-Quran. Tetapi sujud ada keutamaannya dari sisi keadaannya dibanding dengan keadaan berdiri. Kenapa? Karena ketika sujud adalah saat terdekat hamba kepada Rabb-nya dibanding dengan posisi berdiri. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, "Aqrabu ma yakunul abdu mir rabbih wa huwa sajidun." Saat yang paling dekat seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika dia sujud. Maka kata Nabi SAW, fa'aksirud doa, perbanyak doa. Jadi kalau panjenengan sedang sujud, perbanyak doa. Tapi jangan dikhususkan di sujud yang terakhir, di rakaat yang terakhir. Kenapa? Karena gerakan sholat itu harus rata, panjangnya sama, tidak boleh jomplang salah satunya dari sisi waktu. Maka panjenengan jangan mengkhususkan sujud terakhir di rakaat terakhir untuk doa saja. Kenapa? Karena sujud yang lain pun juga bisa dikatakan untuk kita tempat untuk berdoa. Jadi panjenengan jangan ambil di ujungnya saja. Berarti sujud kita yang terakhir di rakaat terakhir lebih panjang daripada sujud yang pertamanya dan rakaat yang sebelum-sebelumnya. Nah ini jomplang. Padahal Nabi SAW itu kalau sholat itu beliau rata semua, panjangnya sama semua kondisinya. Kalau sujud seperti itu ya beliau akan sujud seperti itu. Dan ini sujud seperti ini, kemudian fa'aksirud doa, panjenengan banyak berdoa, mungkin akan lebih pas kalau panjenengan sedang sholat sunnah. Bisa diterapkan. Ya, mau berlama-lama ya silakan, mau sholat-sholatin dewi kok. Tapi kalau jadi imam ya bijaklah dengan orang di belakangnya, karena di belakangnya belum tentu orang bisa berlama-lama dalam sujud untuk berdoa. Boleh jadi kelamaan terus pusing, ya, muncul darah tingginya, atau sedang geliyang dan seterusnya, atau banyak kebutuhan yang lain lah. Maka imam harus bijak. Ya. Tapi kalau panjenengan sholat sunnah monggo silakan, mau baca panjang boleh silakan. Apa yang dibaca? Maka para ulama berselisih pendapat apakah yang dibaca setelah bacaan sujud itu doanya harus berbahasa Arab atau tidak. Sebagian berpendapat harus dengan berbahasa Arab karena konteksnya masih dalam protapnya sholat. Kita belum keluar salam dari sholat kan, berarti sujud itu masih posisi sholat, maka tidak boleh ada bahasa lain selain bahasa Arab. Pendapat kedua boleh, karena Allah Maha mendengar, Maha mengetahui apa yang kita ucapkan, mau bahasa Sunda mau bahasa Jawa silahkan. Yang ketiga mengkompromikan antara dua pendapat ini, bahwasanya bagi yang bisa bahasa Arab jangan menggunakan bahasa Indonesia karena dimakruhkan. Tapi kalau masih dalam tahap belajar belum bisa bahasa Arabnya, maka bahasa Indonesia, sambil di luar itu belajar doa yang berbahasa Arab. Bisa dipahami? Jadi panjenengan fa'aksirud doa, ojo cepet-cepetan sujudnya. Ada orang sujud itu sebagaimana ayam yang sedang mematuk. Pernah lihat panjenengan sholat ayam matuk atau burung matuk itu pernah lihat ya? Cepet itu. Ya kayak gitu, itu sholat yang tidak tumakninah. Dan dikhawatirkan sholat seperti itu bentuknya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tumakninah termasuk rukunnya sholat. Tulang-tulang harus ada di tempatnya masing-masing, baru kemudian membaca doa, gerak ke pindah gerakan berikutnya. Jangan ini tulang belum lurus di tempatnya, pindah gerakan lagi, namanya tidak tumakninah. Di bab tentang sholat di sana ada pembahasan tentang bab gerakan yang membatalkan sholat. Di antaranya tidak tumakninah, ya, matuk cepat, itu tidak boleh. Maka panjenengan
gunakan waktu sujud itu untuk perbanyak doa. Atau di tempat lain, nggak sempat ketika sujud, gunakan ketika di antara tahiyat sebelum salam. Di sana Nabi SAW mengajarkan beberapa doa. Jadi ketika selesai innaka hamidum majid, sebelum salam masih ada waktu, kira-kira kalau kita jadi makmum, imamnya belum salam, maka gunakan untuk berdoa. Karena Nabi SAW menggunakan kondisi seperti itu untuk berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Semampu yang kita mampu, sesuka yang kita suka dengan doa-doa yang kita inginkan pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan imamnya masih lama, mungkin barangkali imamnya baca doa, terus kita selesai innaka hamidum majid, kita gelambiar. Karena kita kan nggak baca kan, nah, maka pikiran kemana-mana. Habis ini, nggak khusyuk, nanti bisa bubar sholatnya. Jadi gunakan dua tempat tadi untuk berdoa, jemaah sekalian. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Maka ketika seorang hamba merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama tentang lisannya, maka dia akan bisa merealisasikan bagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan au liyasmut." Barang siapa yang beriman pada Allah, barang siapa yang beriman pada hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik. Kalau tidak bisa berkata yang baik, sebaiknya apa? Diem, panjenengan diem saja. Sudah nggak bisa berkata baik, ya ngompori orang, ya manas-manasi cerita. Sampean tadi loh dikatai, lah itu manas-manasi cerita. Maka sebagian salaf kita terdahulu, kalau ada orang datang pada kita, Pak, sampean itu katanya si fulan begini-begini, diam, suruh diem. Jangan ditanggapi. Nanti bisa 2 kilometer nanti perbicaraan yang cuma 1 senti tadi, yang hanya 5 kata bisa nanti beribu-ribu kata dengan kita nanggepi. Oh iya berarti lah, terus nimbrung satu. Sudah nggak bisa ngomong baik, nambah-nambahi masalah. Nanti muncul permusuhan, muncul perselisihan hati kita. Padahal kalau mukminin itu satu tubuh yang satu, tidak boleh saling menyakiti yang lain. Nah ini kan muncul dari sifat apa? Merasa diawasi Allah. Nah kalau kita setiap kali bicara ini los, nggak dikontrol, ya berarti kita nggak merasa diawasi Allah. Ujung-ujungnya kita nyesel. Maka dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, Nabi SAW ketika dimintai nasihat oleh seorang datang pada Nabi, "Ya Rasulullah, alimni wa aujiz." Ya Rasulullah, ajarkan padaku kalimat yang ringkas dan padat. Beliau berikan 3 nasihat. Yang kedua beliau katakan, wala takallam bikalamin ta'taziru minhu godan. Jangan engkau berbicara dengan satu ucapan yang justru ucapan itu engkau akan nyesel nanti di kemudian hari. Waduh iyalah aku lagi ngomong-ngomong, nyesel. Ujung-ujungnya minta maaf. Ujung-ujungnya bilang kalau itu teledor. Ujung-ujungnya bilang kalau itu khilaf. Itu sering jemaah sekalian terjadi. Itu kalau penyesalan kita di dunia. Nah kalau kita nyesalnya nanti di akhirat bagaimana? Karena penyesalan di akhirat itu enggak ada manfaatnya. Maka hati-hati jemaah sekalian kalau mengucap. Lesan ini lesan Allah ciptakan dari tulang yang lunak, tapi kadang-kadang bisa lebih tajam daripada pisau. Nyakiti orang, hatinya bisa sakit, itu bisa panjang. Sakitnya tubuh mungkin bisa diobati selesai berapa hari, tapi sakitnya hati bisa lama nih jemaah sekalian. Orang memaafkan kadang berat. Kenapa? Oh dia dulu pernah mendolimi saya dengan kalimatnya, dia pernah dulu membuli saya, menjatuhkan kehormatan saya dengan lesannya. Kadang hati ini berat ya, maka ingatlah bahwasanya kita ini senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada yang luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala, sampai pun yang namanya daun-daun yang jatuh, biji-bijian yang tertanam di atas muka bumi, di dalam bumi, Allah Maha mengetahui. Saya jemaah sekalian, kalau melihat daun yang jatuh, yang daun kering ini, kira-kira Allah tahu enggak? Sekian banyak daun yang jatuh berguguran karena keterak angin. Jatuh, entah daun itu. Kita mungkin satu pengawasan bisa, daun yang sana kita luput dari pengawasan kita.
Allah Maha mengawasi semua daun yang jatuh tadi. Coba ditengok dalam surah Al-An'am di ayat yang ke-59. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu." Dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib, tidak ada yang mengetahui kecuali Dia, Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Dia mengetahui apa yang ada di daratan dan di lautan. Lautan yang kita tahu permukaannya saja, itu Allah Maha mengetahui seluruh detail isinya. Kalau panjenengan tahu tentang dunia air dan di bawah air, itu Masya Allah, ikan itu luar biasa. Ya, ikan-ikan di laut itu lebih beragam dibanding dengan ikan air tawar. Semakin ke dalam, semakin indah dan muncul makhluk-makhluk yang aneh. Ya, di kedalaman 1000 meter ke bawah itu, Masya Allah, itu semua Allah Maha mengetahui. Pengetahuan kita terbatas. Allah mengetahui yang di daratan, Allah mengetahui pula apa yang di lautan. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habatin fi dhulumatil ardh wala rabbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Dan tidak ada daun yang gugur, daun yang jatuh kecuali Allah Maha mengetahui. Daun yang jatuh, pernahkah muncul perasaan kita ketika lihat daun jatuh? Ini Allah Maha mengawasi. Pernah enggak muncul dalam benak kita? Kalau panjenengan belum muncul seperti itu, munculkan. Karena dengan seperti itu panjenengan tahu, kita tahu Allah itu Maha mengawasi kita. Daun yang jatuh kecil saja Allah Maha tahu kok. Panjenengan tahu daunnya simbuan. Pohon simbuan tuh, yang buat botok nih lho. Lak kecil ya, nyelempit tempatnya, yang kadang-kadang orang kalau nyari itu harus mengais-ngaisnya, jatuh. Allah Maha tahu, kita tidak tahu itu. Bagaimana kemudian dengan yang lainnya? Allah lebih mengetahui tumbuhnya tumbuhan tadi, daun-daun tadi. Yang lebih besar dari itu ya Allah Maha mengetahui. Yang kecil aja Allah Maha mengetahui kok. Maka munculkan jemaah sifat seperti itu. Maka insya Allah akan banyak membantu kita dalam kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan biji yang tertanam masuk ke dalam bumi, itu Allah Maha mengetahui. Yang di kedalaman bumi itu ada dalam 5 kegelapan kata para ulama. Biji yang jatuh ditanam, ya tertanam dalam bumi, itu ada pada 5 kegelapan kata para ulama. Yang pertama apa? Gelapnya tanah tempat biji itu tertanam. Kemudian gelapnya air dalam lautan. Semakin ke dalam kan gelap itu. Ya, kita kalau lihat orang surfing itu kan kita di permukaan ini saja. Semakin ke bawah itu semakin gelap. Dan oksigen tekanannya semakin besar. Ya. Orang tidak akan mampu menembus lebih dari sekian waktu jarak yang sudah ditentukan, tidak akan mampu. Meledak badannya, tekanannya kuat soalnya. Ya. Kemudian apa? Gelapnya apa? Gelapnya malam, sudah di dalam tanah, kena malam, kena mendung, ya. Terus hujan turun. Kita kan nggak tahu. Ya Allah Maha mengetahui loh biji yang seperti itu. Bagaimana aja mas? Kalau kemudian dengan ayat-ayat seperti itu dan yang semisal seperti itu kemudian kita tidak muncul rasa pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan sangat merugikan diri kita. Insya Allah ketika kita senantiasa merasa diawasi oleh Allah, kita yakin Allah itu Maha mengawasi kita, maka insya Allah manfaat ketika kita beribadah, bermuamalah akan sangat bagus. Karena apa? Ketika kita akan melakukan dosa, yakin Allah tahu, Allah Maha mengetahui. Kalau itu diterapkan, insya Allah badan-badan ya, macam KPK, BPK mungkin nggak berlaku. CCTV tidak berlaku itu barangkali. Karena apa? Umatnya itu sudah merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia salah, langsung ngaku, saya salah. Nyerahkan diri. Tidak harus dipanggil 2-3 kali, nggak datang-datang jadi ribut. Mudah-mudahan muqaddimah ini menjadikan kita semakin yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ini senantiasa mengawasi kita. Kemudian muncul sifat ibadah
yang ikhlas dan tulus pada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika seorang hamba ini merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan memperbaiki setiap amal-amal kebaikannya. Amal-amal yang dia upayakan akan dia perbaiki. Kenapa? Ya saya tahu Allah ngawasi saya, masa saya bikin asal-asalan. Seorang pekerja yang merasa diawasi oleh mandornya, ya, oleh juragannya, oleh majikannya, dia akan berbuat kerja yang maksimal kan? Dan mengapa kita yang senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala tidak memperbaiki amal-amal kita? Amal asal-asalan. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan pada kita semuanya. Allahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan di muqaddimah awal dari bab kelima ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan kita semua. Kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.